Selamat datang di video pembelajaran fisika. Hari ini kita akan belajar tentang topik menarik, yaitu cahaya dan alat optik. Pernahkah kalian bertanya bagaimana pelangi bisa terbentuk? Bagaimana cara kaca pembesar bekerja? Atau mengapa kita bisa melihat bintang-bintang di langit malam menggunakan teleskop? Semua itu melibatkan cahaya dan alat optik. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan kita mencari tahu apa itu cahaya. Cahaya adalah salah satu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik, yang berarti ia tidak membutuhkan medium untuk merambat. Sumber cahaya utama di bumi adalah matahari. Selain itu, kita juga memiliki sumber cahaya buatan seperti lampu dan lilin. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat membentuk garis lurus. Apa sih yang membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus? Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada ilustrasi ini, sumber cahayanya adalah api dari lilin. Jika antara api lilin tersebut dengan mata manusia terdapat 3 dinding pemisah dan dinding-dinding tersebut berlubang dengan posisi lubang yang sama membentuk garis lurus, maka mata manusia akan melihat api dari lilin tersebut. Hal itu membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat cahaya yang kedua. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai suatu bidang tertentu akan dipantulkan. Ada 2 macam pemantulan. Yang pertama adalah pemantulan teratur atau biasa disebut specular reflection. Pemantulan teratur ini terjadi apabila cahaya datang dan menyentuh bidang yang rata. Cahaya datang kemudian bersentuhan dengan permukaan yang rata sehingga dihasilkan pemantulan yang teratur. Cahaya memantul pada permukaan rata, hal ini menghasilkan sudut datang dan sudut pantul yang sama besar. Nah, yang kedua, jenis pemantulan adalah pemantulan tidak teratur atau biasa disebut pemantulan baur. Pemantulan baur atau diffuse reflection terjadi apabila cahaya datang dan menyentuh permukaan yang tidak rata, sehingga pemantulan yang dihasilkan tidak teratur. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah peristiwa perubahan arah cahaya atau peristiwa pembelokan karena adanya perbedaan medium. Perhatikan gambar berikut ini. Sebatang pensil akan tampak seperti patah jika kita masukkan ke dalam air. Hal tersebut menunjukkan adanya pembiasan cahaya akibat perbedaan medium. Mengapa perbedaan medium dapat menyebabkan pembiasan? Cahaya dibiaskan atau dibelokkan karena cahaya melewati 2 medium yang berbeda kerapatan optiknya. Agar lebih mudah memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika medium satu adalah udara yang memiliki molekul renggang atau kerapatan optiknya rendah, kemudian cahaya akan merambat masuk ke medium kedua, yang merupakan air dengan molekul rapat atau kerapatan optiknya tinggi, maka cahaya akan seperti tampak dibelokkan. Terakhir, cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih seperti sinar matahari sebenarnya terdiri dari banyak warna. Ketika cahaya ini melewati prisma, ia diuraikan menjadi spektrum warna pelangi.
Lensa kamera sama kayak lensa pada mata, cembung dan membentuk bayangan benda. Aperatur ibarat pupil, yakni lubang cahaya. Diafragma ibarat iris yang mengatur besar kecil lubang cahaya. Film ibarat retina, tempat terbentuknya bayangan benda. Cara kerjanya sama seperti mata. Bayangan benda diteruskan oleh lensa, lalu dibiaskan dan menghasilkan bayangan benda yang nyata terbalik dan diperkecil bedanya. Hasil jepret kamera bisa dilihat dalam bentuk foto, sedangkan hasil jepret mata cuma kita dan memori kita yang bisa melihat. Nah, gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya, loop itu pakai lensa cembung. Jadi, bayangan benda yang diteruskan oleh cahaya ke lensa akan dibiaskan dan menghasilkan bayangan benda yang maya, tegak, dan diperbesar. Bayangan itulah yang sebenarnya dilihat oleh mata kita. Mikroskop punya dua jenis lensa, lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler di dekat mata pengamat, lensa objektif di dekat benda yang diamati. Cara kerja yang pertama, cahaya menyinari benda yang ada di kaca preparat. Nah, bayangan benda akan diteruskan ke lensa objektif dengan perbesaran yang sudah diatur sama makrometer dan mikrometer. Habis itu dibiaskan terus ke bentuk bayangan benda yang nyata, terbalik, dan diperbesar. Masih lanjut nih. Bayangan benda hasil lensa objektif ditangkap sama lensa okuler. Hasilnya adalah bayangan maya, terbalik, dan diperbesar. Bayangan yang terakhir inilah yang dilihat sama mata kita. Selanjutnya, teleskop bias. Jenis ini mengkombinasikan lensa objektif dan lensa okuler pada bagian pipa. Nah, dia mirip mikroskop, tapi diameter lensa objektif teleskop ini lebih besar daripada mata manusia, yang artinya lebih banyak cahaya yang dibiaskan masuk ke dalam lensa dan ke dalam mata. Dengan begitu, bayangan yang terbentuk akan terlihat lebih jelas. Nah, yang satunya lagi, teleskop pantul. Jenis ini pakai cermin cekung untuk ngegantiin lensa objektif. Dengan cermin cekung, bayangan benda akan terbentuk kalau ada pemantulan cahaya. Cahaya yang mantul akan ditangkap sama cermin datar dan dipantulkan lagi ke lensa okuler. Hari ini kita telah belajar bahwa cahaya memiliki sifat-sifat yang unik dan dimanfaatkan dalam berbagai alat optik seperti cermin, lensa, mikroskop, dan teleskop. Dengan memahami sifat cahaya, kita dapat mengembangkan teknologi dan membantu kehidupan manusia. Terima kasih telah belajar bersama. Sampai jumpa di materi berikutnya.